Silakan dilanjutkan baca. Sunnah-sunnah dalam salat. Baik, lanjutkan. 17. Bangun dari ruku' hendak iktidal disunahkan bagi imam atau makmum yang juga salat sendiri membaca Sami'allahu liman hamidah. Kalau kita bangkit dari ruku' menuju berdiri, yakni i'tidal, semuanya dalam mazhab kita ya Syafi'i, mau yang jadi imam, mau jadi makmum, mau berjamaah, mau salat sendiri, itu disunahkan untuk membaca tasmi' atau sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Semuanya itu. Tapi kalau pendapat yang lain, bagi makmum tidak baca sami'allah, tapi bagi makmum katanya Rabbana walakal hamd. Namun kita tidak. Mazhab kita Syafi'i tetap membaca sami'allahu liman hamidah, kemudian lalu disambung Rabbana walakal hamd. Nah, tapi yang tadi pendapat yang kedua ada yang mengatakan semua makmum tidak baca sami'allah tapi baca Rabbana walakal hamd. Pendapat yang ketiga mengatakan bagi mubalik, tahu mubalik yang kayak di Mekah itu atau di Madinah, mubalik itu membaca Rabbana walakal hamd. Tapi selain mubalik itu membacanya sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar, Allahu akbar, gitu kan ya di Mekah. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, jadi begitu tuh. Intinya ada 3 pendapat. Adapun dalam kita mazhab Syafi'i, mau yang jadi imam, jadi makmum, sendiri berjamaah, ketika bangkit dari ruku' menuju i'tidal, semuanya membaca sami'allahu liman hamidah. Pendapat yang kedua ini di kalangan orang-orang salafi, kalau tidak salah, dia makmumnya membaca, kalau imam sami'allahu liman hamidah, kalau makmum Rabbana walakal hamd. Ya ala kulli hal, tidak ada masalah lah. Kemudian ada yang ketiga adalah imam dan makmum sami'allahu liman hamidah, tetapi bagi mubalik, yang bagi mubalik bacaannya Rabbana walakal hamd. Seperti itu. Ala kulli hal. Kemudian ketika kita i'tidal tadi, disunahkan kita membaca sami'allahu liman hamidah juga mengangkat tangan. Seperti yang kita pernah bahas di dalam masalah ini, bahwa mengangkat 2 tangan sampai di sini nih ya, sampai di antara telinga sini, tidak perlu sampai Allahu akbar atau mengangkat Allahu akbar atau yang begini. Nah, kita di sini sunahnya ya, di sini Allah. Nah, ini mengangkat tangan, mengangkat 2 tangan ini dalam sholat itu disunahkan pada 4 tempat. Pertama ketika takbiratul ihram, 1 ya. Yang kedua ketika mau rukuk, Allah, angkat juga tangan. Yang ketiga i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Nah, ketiga itu ya. Nah, yang keempat adalah bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga. Itu sunahnya mengangkat tangan begini. Nah, karena kita sami'allahu liman hamidah tadi, maka disunahkan untuk mengangkat tangan, mengangkat kedua tangan maksudnya sampai sejajar di telinga sini. Ya, sejajar di atas bahu, sejajar di samping telinga. Dan dimulainya menggerakkan kedua tangan dengan dimulainya membaca sami'allahu liman hamidah. Habis bacaan hamidah, begitu juga berhentinya kedua tangan tadi. Sami'allahu liman hamidah. Ya, jadi begitu. Sami'allahu liman hamidah. Jadi pas-pas begitu. Jangan ngebut-ngebutan. Artinya sami'allahu liman hamidahnya sudah selesai tapi tangannya belum selesai. Atau kedua tangannya sudah ditaruh tetapi sami'allahnya belum rampung lagi bacaannya. Tidak seperti itu. Jadi dimulainya gerakan dengan dimulainya mengangkat kedua tangan, habisnya sami'allahu liman hamidah, habisnya juga 2 gerakan tangan tadi.
sama-sama mesti seperti itu. Wah, kemudian ketika mengangkat kedua tangan ini sejajar dengan samping telinga di sini ya. Nah, itu jangan apa ya? Jangan ngepel. Apa yang ngepel itu? Jangan Allahu liman hamidah, jangan begini nah. Kan ada orang salat Sami Allahu liman hamidah kayak ngepel gitu. Teng ngepel gitu ya. Tapi ditahan sedikit. Tapi tahan sedikit ini ya. Sami Allahu liman hamidah. Tahan ya sedetik atau 2 detik. Sami Allahu liman hamidah. Nah, hamidahnya turun bersamaan. Jadi jangan ngepel itu. Pong. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan ngepel. Ditahan di sini. Ya. Kemudian juga pada saat i'tidal meletakkan kedua tangan itu di samping badan masing-masing. yakni tangan kanan di samping badan yang sebelah kanan, tangan kiri di samping badan yang sebelah kiri. Jangan mengembalikan kedua tangan tadi ditaruh di dada. Kan ada orang seperti itu. Di sini ada enggak ya? Ada. Jadi sami Allahu liman hamidah. Dia begini lagi. Tidak disunahkan. Bagi kita, mazhab kita tidak disunahkan begini. Tidak tahu mazhab siapa yang begini. Ya, jadi taruh di sini. Kenapa ditaruh di samping badan, tangan kanan di samping kanan, badan ke badan kanan, tangan kiri di samping badan kiri. Kenapa taruh di samping? Jawabannya adalah supaya membedakan yang mana i'tidal, yang mana al-qiyam. Kalau al-qiyam itu berdiri rakaat pertama, kedua, ketiga, empat, itu disebut namanya al-qiyam sini. Betul ya? Paham ya? Nah, tapi kalau i'tidal, supaya membedakan yang mana al-qiyam, yang mana i'tidal, maka ditaruhlah tangan kanan tadi dan tangan kiri di samping badan masing-masing. Tapi kalau seandainya ketika sami Allahu liman hamidah dia kembali begini, berarti dia kembali al-qiyam. Kembali berdiri tegak. Kalau seandainya dia meletakkan tangannya di sini, niatnya ingin al-qiyam, bukan niatnya i'tidal, batalah salatnya. Kenapa? Karena harus dengan meyakini ini i'tidal. Kalau dia meletakkan di sini tangannya di dadanya dan niatnya atau etikatnya itu adalah al-qiyam, berdiri lagi, maka batalah salatnya. Nah, jadi kenapa taruh di samping? Nanti kalau ditanya orang, kenapa ditaruh di sini? Dari dada. Ya, jawabannya supaya membedakan yang mana al-qiyam, berdiri tegak, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang mana namanya ya tidak. Udah dipaham kira-kira ya? Nah, cuman biasanya kalau orang yang begitu keras kepala, dia sudah nggak mau dia. Tetap begini. Yang tidak begitu dia anggap salah semua. Ya, paham kira-kira ya? Baik. Ala kulli hal. Lanjut. Sunah-sunah ketika ruku. Nah, sekarang ruku. Kok tadi i'tidal? Oh, baik. Nah, kita lanjut ya. Sekarang wabil khusus, maksudnya lebih spesifik lagi, yaitu sunah-sunah pada saat ketika kita ruku, gitu ya. Tadi kita sebelum itu sunah-sunah waktu berdiri. Ya, waktu berdiri termasuk bacaan takbir intiqal kemarin kan ya. Kemudian gerakan-gerakan termasuk juga adalah baca sami Allah. Nah, yang kita bahas tadi sami Allah liman hamidahnya kan ya. Baik. Kita lanjut. As-sunanu fir ruku'. Sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk kita kerjakan pada saat kita ruku'. Apa saja sunnah-sunnahnya? Betulkan salat kita, perhatikan ini. Perhatikan cermati. Kalau kita sudah perhatikan, cermati, pelajari, maka setelah ini kita praktekkan. Jangan habis belajar nggak dipraktekkan. Kembali seperti semula kita punya gerakan sholat ya. Lalu apa fungsinya belajar? Jadi praktekkan, belajar, perhatikan. Kemudian nanti pas kita melaksanakan sholat,
maka kita praktekkan sholat ini pada saat kita ruku. Nah, apa saja sunah-sunahnya? Silakan dibaca. Satu, meratakan punggung belakang dan juga leher. Nah, punggung belakang ya, juga leher. Baca aja lah, nanti kita praktekkan langsung. Dua, mendirikan tegak, Berdiri. bukan membengkokkan betis dan paha. Coba ulangin. Mendirikan tegak, yakni bukan membengkokkan betis Ya. dan paha. Nah, bukan dibengkokkan pahanya. Lanjut, 3. Tiga, menegakkan kedua kaki sekedar sejengkal saja. Nah, kaki direnggangkan, kaki kanan dan kaki kiri direnggangkan sejengkal saja. Jangan mengangkang. Sholat itu jangan mengangkang. Kan ada orang ngangkang, habis itu dikejar lagi kaki kita. Kalau merasa dia tidak rapat, dikejarnya kita punya kaki. Ada yang muyak begitu, diinjaknya, tak sekalian diinjak. Bukan begitu cara sholat, bukan mengangkang. Dia memahami begini, katanya kalau nggak rapat sholatnya nanti setan akan masuk lewat samping. Nah, kita bahas kalau seandainya setan lewat samping itu bisa masuk, maka lebih mudah lagi setan masuk lewat bawah, karena kan ngangkang. Setannya masuk lewat bawah. Bukan begitu memahaminya, ya, bukan mengangkang. Jadi sekedar saja. Nah, kalau sekedar saja sama, perempuan juga sekedar. Ini kalau sholatnya ngangkang, bagaimana perempuan? Apakah ngangkang juga begitu sholatnya? Oh, makruh perempuan ngangkang. Nah, adapun posisinya itu berdiri, kaki kanan dan kaki kiri itu antara laki-laki dan perempuan sama saja. Menaruh cuma sejengkal, kaki kanan di sini, kaki kiri sejengkal. Sejengkal saja jaraknya itu. Jangan mengangkang, jangan juga rapat. Kalau rapat begini sholat kakinya makruh. Ngangkang begini makruh, kan ya? Nah, kita ini terkadang nggak ngangkang, sejengkal saja. Cuman kaki kita begini modelnya, nah begini nih kakinya. Orang kan begini harus sejajar begitu, menghadap arah kiblat semuanya. Tapi ternyata kaki kita ini memang sejengkal saja jaraknya. Cuman, nah bengkok begini. Akhirnya nanti kalau seandainya dibuka, ngangkang lagi akhirnya. Itu yang menyebabkan tidak mau rapat. Nanti begini, si A sholatnya begini kakinya, nanti si B kakinya begini lagi. Jadi makanya di sini ada selanya. Nah, jangan seperti itu sholat. Baik, jadi yang berapa tadi? Yang ketiga, jangan antara kaki dan kanan kiri cuma sejengkal saja. Lanjut. 4, tangan ditaruh di lutut. Tangan di lutut. Nanti kita lihat bagaimana prakteknya. Ya, praktek tangan itu nanti ada 2 ya. Boleh begini, nih lihat saya. Modelnya begini, digenggam punya lutut kita. Nah, ini lutut umpama. Nah, ini digenggam. Nah, gini. Nah, ya, digenggam begini. Nah, nanti ada cara yang kedua dengan cara begini. Samping begini. Nah, boleh ke samping tangan ininya, boleh ke depan begini. Ke atas begini. Nah, ya, boleh begini, boleh begini. Nanti kita praktek semuanya. Digenggam, tangan di lutut. Jangan tangan melewati lutut sampai ke betis begitu. Ya, melewati betis sampai ke betis dia pegang. Ada yang bertanya bagaimana hukumnya sampai ke betis tangan tadi. Kalau seandainya tangannya sampai ke betis, pinggulnya turun ya, patokannya di pinggul nih. Pinggulnya turun melewati batas ruku. Ini batas ruku umpama segini. Tapi dia turunkan pinggulnya sampai ke sini, level ke bawah sini. Maka sholatnya batal. Kenapa? Karena sudah masuk area menuju ke arah sujud. Makanya tadi tidak dibengkokkan lutut tadi, rata dia punya lutut tadi, belakang lutut ini rata, pinggul rata. Ya ala kulli hal seperti itu ya. Lanjut. 5, kedua telapak tangan dibuka bukan dikepal. Nah, dibuka telapak tangan. Dibuka bukan dikepal. Dibuka tuh begini. Bukan begini ya, bukan digempal begini. Allahu Akbar, ruku begini, jangan. Tapi dibuka. Jangan seperti ini. Baik, lanjut. 6, merenggangkan sedikit jari-jari tangan. Merenggangkan sedikit. Renggang sedikit. Ini renggang tangan ya. Jari-jari tangan ini renggang disunahkan pada 2 tempat. Pertama waktu ruku ini renggang. Yang kedua pada saat angkat tangan begini. Yang kita sebutkan tadi ada 4 tempat kan ya. 4 tempat pada saat mengangkat tangan sampai ke telinga sini, sebatas telinga sini, sebatas bahu sini. Ini renggang, jangan rapat, jangan juga begini. Renggang sedikit.
Nah, jadi dua tempat ini ketika ruku jadi tangan renggang, jangan begini banget ya. Kemudian yang kedua pada saat mengangkat kedua tangan tadi. Selain daripada dua itu sunahnya merapatkan jari. Ketika sujud jari rapat, jari ini rapat sujudnya. Ya. Kemudian pada saat duduk di antara dua sujud, jari ini juga, jari-jari tangan juga rapat. Salat taruh di dada juga rapat begini. Nah, jarinya rapat semuanya. Nah, ada yang begini modelnya, dua jari begini naruh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada yang begini la ilaha illallah, ada yang begini. Nah, cuma caranya adalah jarinya rapat semua. Jangan begini, Allahu Akbar. Ya. Nah, jadi yang cuman renggang, jari itu cuma dua tempat. Pada saat tadi ruku menggenggam lutut, yang kedua pada saat mengangkat kedua tangan. Baik, lanjut. 7. Menghadapkan belakang telapak tangan ke kiblat. Menghadapkan. Menghadap apa tadi? Punggung. Belakang Telapak tangan, punggung telapak tangan ini. Ini menghadap ke arah kiblat begini modelnya. Megang begini. Makanya tadi caranya ada yang begini megangnya, ada yang begini. Begini boleh, begini boleh. Megang lutut tuh. Nanti kita praktekkan semuanya ya. Baik, lanjut. 8. Membuka mata. Membuka mata. Kalau kita ruku, mata dibuka. Cuman pandangan mata nanti ada dua tempat. Artinya dua pendapat. Boleh, sebagian ulama mengatakan memandangnya ke tempat sujud. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua memandangnya ke kaki. Yang mana kira-kira enak, ke tempat sujud atau ke kaki? Nah, ya fleksibel saja. Karena ada orang, saya merasa kalau ruku itu pandangan mata itu enak ke kaki. Nah, sebagian saya merasa enak ke tempat sujud. Ya lah kuliah itu ada dua pendapat nanti. Kita pilih yang mana fleksibelnya. Sama juga dengan sujud nanti ya. Sujud itu kita pandangan mata ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan kalau sujud itu memandang ke tempat sujud. Cuman kalau kita sujud, pandangan kita ke tempat sujud itu agak pusingnya. Terlalu dekat pusing. Nah, tapi ada pendapat tetap ke tempat sujud. Nah, pendapat yang kedua kalau sujud pandangan mata kemana? Ke hidung. Jadi tinggal mau pilih mau ke tempat sujud kah atau ke hidung. Itu kalau sujud. Tapi kalau ruku ada dua pendapat, ada yang mengatakan ke tempat sujud, ada yang mengatakan ke kaki, ya, telapak kaki maksudnya. Lanjut. 9. Untuk laki-laki dianjurkan untuk merendahkan sikunya dari perutnya. Nah, nih gini. Diangkat begini. Makanya tadi ada modelnya yang begini, ada tangannya begini. Kalau begini kan dia kayak begini. Ya, tapi enggak juga mentang-mentang sunnah langsung begini. Pakai baju lengan pendek, badan hitam, enggak mandi lagi, keteknya bau pas begini, di samping baunya. Artinya kita laki-laki ini memang sunnah begitu, tapi lihat-lihat juga di samping. Kalau begini akhirnya orang di samping terganggu kan. Ada orang mentang-mentang baru belajar ini lalu dia ngangkang begini, terlalu lebay kata orang zaman sekarang. Kelebihan mengangkang begitu. Wah, dia punya tangan kayak begini. Di samping orang kasihan. Intinya sunnahnya itu ini kita punya tangan ini tidak rapat ke badan. Ya, tidak begini tuh. Tapi dia sedikit dibuka. Jangan juga begini, sedikit saja. Yang penting intinya jangan menyentuh nih lengan tangan ini ke perut atau ke badan kita. Itu laki-laki sunnah. Tapi kalau perempuan sebaliknya, perempuan sunnah. Nah, sunnahnya dia merapatkan dia punya lengan ke badannya dia. Jadi begini rukunya. Allahu Akbar. Kalau laki-laki begini, perempuan begini. Udah ya? Lanjut. 10. Merendahkan perut dari paha, yakni perut tidak menyentuh paha. Nah, perut tidak menyentuh paha. Insya Allah sih kalau waktu ruku perut kita ini tidak nyentuh paha. Kalau dia perut nyentuh paha itu betul-betul Garuda. Apa tuh Garuda? Ganal parut daripada dada. Gede banget perutnya. Atau bupati, bubuhan parut timbul jadinya. Ya. Nah, tapi yang biasanya perut kena menyentuh paha itu pada saat sujud itu loh.
Maka usahakan kalau sujud nanti, ini kita akan sampai pembahasannya. Tapi ala kuliah kalau kita sujud, paha itu tidak menyentuh perut, tidak menyentuh paha maksudnya sujud. Makanya sunnah diangkat badannya begini. Bukan ditaruh badannya membungkuk begini, mengangkang begini, tapi diangkat begini perutnya. Supaya perut ini tidak menyentuh paha. Tapi kalau rukuk ya kayaknya mestilah perut itu tidak menyentuh paha. Karena dia badan kita harus rata seperti itu. Baik, lanjut. 11 memandang ke tempat sujud ini pendapat yang kuat. Nah. Tapi pendapat yang lain adalah memandang kedua kaki. Nah, itu kan ya, kita tadi bahas ya. Ada yang mengatakan ke tempat sujud, ada yang mengatakan ke kaki. Ala kulli hal. Lanjut. 12 meninggalkan membukukan kepala. Nah, jangan nunduk rukuk. Atau mengangkang begini kepala. Intinya ini, kita punya tengkuk ini, punya batang leher ini rata dengan kepala. Bagaimana nanti? Kita akan praktek semuanya. Lanjut. 13 berdoa dengan doa yang masyhur. Doa yang masyhur. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Ada itu, ada Allahumma laka raka'tu. Di situ ada bacanya lagi ya, sambungannya. Lanjut. Habis. Sekarang kita praktek. Ayo, siapa mau? Nah, bagus. Body badannya kan tipis, jadi enak nih. Sini saja di depan, biar saya bisa memerintahkan. Baiklah ya, kita mulai dari berdiri. Jadi ketika mau ruku, jangan lupa membaca Allahu Akbar. Mulai gerakan, mulai Allah, habis gerakan, habis juga akbarnya. Posisi berdiri, tegak, tangan di sini. Anggap saja membaca surah ya. Saya bacakan surahnya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ingatin, ngangkat tangan, mulai gerakan, mulai takbir, mulai habis gerakan, habis juga takbirnya. 1, 2, 3. Allah. Sebelah sini. Ulangin. Walam yakun lahu kufuwan ahad. 1, 2, 3. Allah. Ini angkat gini. Nah, laki-laki begitu. Allah, terus Allahu Akbar. Nah, kita lihat dulu posisi ruku. Posisi punggung. Punggung ini mesti rata. Nih ya. Yang ini mesti rata. Nah, jangan yang begini badannya, jangan diangkat begini badannya. Begini. Nah, jangan begitu, tapi mesti rata. Nah, supaya dia rata, badannya diginikan. Coba lihat tangan saya, badannya diginikan. Nah, diginikan nih bentuk badannya. Nah, gini. Nah, seperti itu ya. Ini orang berdiri. Nah, kemudian coba pandangan mata ke tempat sujud. Nah, kemudian batang leher itu, tengkuk leher samakan, dia mesti rata ininya. Nah, ya. Jangan membungkuk begini, maaf, turun begini kepalanya, jangan juga naik begini. Jangan. Tapi ini harus rata nih. Angkat sedikit ininya. Ininya nih, kepalanya turun, ininya. Nah, ini mesti batang leher rata. Udah ya? Kemudian tadi kaki sudah posisi benar begitu, ya sejengkal. Nah, adapun tangan ditaruh di lutut tadi, itu ada dua pendapat. Satu dengan cara begini, direnggangkan sedikit jari-jarinya, begitu benar. Yang kedua dengan cara, nah begitu, cara begini. Ini agak lebar sini. Mudah ya? Nah, kalaupun seandainya kita menaruh tadi di sini tangannya model begini. Nah, kembali posisi. Nah, begitu tetap ini jangan menyentuh. Kita punya lengan tangan ini tidak menyentuh ke badan. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan ini menyentuh. Nah, semakin menyentuh. Nah, ini. Rapat gini. Nah, gini. Nah, itu ya. Seperti itu, menyentuh. Nah, kemudian juga ini posisi ini? Kaki, lutut ini lurus ya. Nah, bagus. Begitu tuh. Jadi majukan ke depan.
Didorong ke depan, badan tadi didorong ke depan, begini nih. Ada sebagian orang ruku begini modelnya. Nah, mundur. Nah, begini. Nah, jadi agak mereng begini, tidak. Tetapi dimajukan ke depan begini. Ini yang paling baik pada saat ruku. Mudah dipaham? Nah, kemudian kita i'tidal, contoh mulai gerakan, mulai sami Allah, habis gerakan, habis juga sami Allah hamidahnya. 1, 2, 3. Sami Allahu liman. Jangan begitu. Langsung jangan, ini tangan jangan begini, langsung saja naik. Begitu. Ulangin 1, 2, 3. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ya, ala kulli nanti dibagusin lagi cara gerakannya. Gini aja. Sami'allahu liman hamidah. Ini jangan perlu begini lagi, langsung saja, langsung. 1, 2, 3. Sami'allahu liman hamidah. Nah, gitu. Coba tes lagi. 1, 2, 3. Sami'allahu liman hamidah. Nah, pas lah. Gitu ya? Mudah dipaham? Baik, cukup. Tapi boleh tanya Ustaz? Iya. Tapi kayaknya lebih afdol tuh lihat tempat sujud daripada kaki. Kayak gini. Lebih enak, bentar. Enakan mana? Ini kembali kepada pribadi kita masing-masing. Enak mana? Mata ke sujud atau ke kaki? Lebih baik tempat sujud. Ah, ya sudah selesai. Karena kalau pendapat saya sih, kalau lihat kaki takut lihat kakinya orang aneh ya. Bukan kakinya orang yang dilihat, kaki kita yang dilihat, jangan kaki orang. Nanti ada jempolnya ngomong di kaki. Dia orang udah ada jempolnya. Atau kenapa kakinya hitam? Itu dari mana ini? Mending lihat sujud daripada sujud. Ada kuliah seperti itu ya. Intinya itu fleksibel saja. Kemana kita enaknya pandangan kita. Ada kuliah. Silakan duduk istirahat. Jadi fleksibel saja, mau ke tempat sujud, dan itu yang paling afdal, pendapat yang kuat di situ. Tapi ada juga yang membolehkan memandang ke kaki. Intinya kembali ke kita pribadi, rasanya enak di mana begitu? Rasanya enak di mana? Sama seperti halnya sujud tuh, sujud tuh. Ada yang mengatakan saya senang sujud tuh melihat ke tempat sujud. Tapi ada yang mengatakan enggak, saya enak lihat ke hidung gitu lah. Tanpa disuruh mata itu tiba-tiba refleks langsung memandang ke hidung begitu. Tiba-tiba langsung ke hidung. Allahu Akbar. Ya terserah saja. Begitu hanya ruku. Memandang mata ini sunnah dibuka semuanya mata, kecuali nanti ada beberapa permasalahan kita tidak memandang ke tempat sujud. Yaitu pada saat di tasyahud awal, tasyahud akhir, pada saat kita mengangkat telunjuk asyhadu an la ilaha illallah, ketika dia dinaikkan telunjuk ini, maka lirikan mata bukan muka yang berpindah. Lirikan mata ke tempat sujud, ke tempat jari ini. Nah, lirikan matanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, lirikan mata ke sini. Sampai salam terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah salam kedua baru turun, gitu. Baru turun kedua ini telunjuk tadi. Itu sudah begini. Yang kedua, kita boleh tidak membuka, maksudnya boleh tidak memandang ke tempat sujud, yaitu pada saat kita sholat di depan Ka'bah. Walaupun sih ada beda pendapat, ada sebagian kalau sholat di depan Ka'bah mengatakan katanya memandang ke Ka'bah. Sebagian mengatakan oh tidak, kalau dalam sholat mau kita sholat di depan Ka'bah atau di luar Ka'bah, artinya di dekat Ka'bah atau jauh dari Ka'bah, posisi kita tetap pandangan ke tempat sujud. Nah, tapi terus terang saya pribadi kalau sholat di depan Ka'bah itu rasa-rasanya nggak bisa memandang ke tempat sujud, mandang ke Ka'bah aja, melototin gitu Ka'bah. Kenapa? Saking indahnya pemandangan di depan itu. Jangan lah, maksudnya. Kalau selalu memandang Ka'bah jangan. Itu beda lagi. Nanti kalau begitu sujud gimana? Artinya pengecualian ruku dan sujud itu tidak bisa. Ya, ini maksud saya selain dari ruku sujud ya pandangan mata itu ke kalau depan Ka'bah
Ada yang mengatakan ke depan Ka'bah, ada yang mengatakan tetap ke tempat sujud. Tapi saya pribadi tetap, kalau saya pribadi kalau depan Ka'bah tidak bisa, selain pandangan itu tidak bisa ke lain kecuali memandang ke Ka'bah. Kecuali pada saat ruku sujud dia tidak bisa ke Ka'bah. Saya kalau salat di Masjidil Haram itu sangat jarang saya masuk ke bawah sana. Turun ke depan Ka'bah itu sangat jarang. Apalagi sekarang ini tidak bisa lagi masuk kecuali khusus bagi orang yang berumrah saja, yang pakai ihram boleh masuk. Nah biasanya saya ngambil posisi salat itu di tingkat 2. Di tingkat 2 kemudian mencari posisi yang bisa kelihatan Ka'bah. Jadi ketika kita salat di atas, kita ngelihat Ka'bah ke bawah gitu. Ngelihat Ka'bah ke bawah. Ada yang lebih parah lagi, entah mungkin dia madhab Imam Malik atau siapa gitu. Mentang-mentang hotelnya di Grand Tower yang Grand Zamzam yang paling tinggi itu, dia sholat tinggal buka jendela, buka korden, sudah sholat di dengan Ka'bah. Ya, kalau madhab kita nggak sah ya, itu madhab yang lain seperti madhab Maliki itu sah, kita nggak sah. Kita harus bersambung sopnya itu. Jadi begitu lihat ya. Ada kemarin saya bulan September atau bulan November, lupa saya, umrah plus Turki itu lewat Tanur Mutmainah. Waktu itu salat Jumat, 2 kali salat Jumat, satu di Madinah, satunya di Mekah. Nah salat Jumat di Mekah itu mau masuk ini penuh sudah. Tahu juga kalau masuk lambat keluar. Jadi akhirnya saya sholat di mana ini? Di teras lapangan. Kata saya kalau di teras lapangan tuh panas matahari kan. Akhirnya nunggu dulu. Sama juga orang lain nunggu dulu. Nunggunya di mana? Dalam mall. Sekalinya pas sudah mau dekat adzan baru mallnya dibuka. Oh sekalinya penuh, di dalam mall itu banyak orang sholat. Di Grand Zamzam itu di bawah itu dibuka. Sekalinya luas sekali itu, luas. Ya, besar sekali itu. Ya, ala kulli hal. Nah, jadi kalau sholat berjamaah itu sampai ke Grand Zamzam situ shopnya. Ala kulli hal ya, mudah-mudahan berangkat umrah nih ya. Yang belum berangkat segera berangkat, yang sudah mudah-mudahan berangkat lagi. Ya. Baik. Sampai waktu 1 menit lagi. Ayo cukup dulu ya. Insyaallah nanti kita sambung di kesempatan akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.